Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riano Diansa. Saya dari kelas PAI 3D dari Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas Pondok Pesantren Cipasung. Pondok Pesantren Cipasung didirikan tahun 1931 Masehi oleh almarhum Almangpura Ki Haji Ruhiyat. Pada awalnya santri yang menetap di pesantren ini berjumlah 40 orang, yang sebagian besar berasal dari pesantren Cilenga, tempat beliau mondok. Selain itu ada juga santri kalong, yaitu mereka yang ikut mengaji pada malam hari saja, tidak menetap di pondok. Mereka umumnya berasal dari kampung-kampung sekitar Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 1935 didirikan sekolah agama Madrasah Diniyah untuk membina anak-anak usia muda. Pada tahun 1937 didirikan KKM atau Kader Mubaligh wal Musyawirin sebagai wadah pelatihan dakwah dan musyawarah bagi santri-santri yang sudah dewasa. Melihat kemajuan pesantren yang baru didirikan ini, penjajah Belanda sangat khawatir kedudukannya akan terganggu. Maka pada tahun 1941 Ki Haji Ruhiyat ditangkap bersama Ki Haji Zainal Mustafa dan ditahan di penjara Sukamiskin selama 53 hari. Selama beliau ditahan, tugas pengajian dijalankan oleh Ki Haji Saiful Millah, menantunya yang dibantu oleh Ajangan Abdul Jabbar. Hanya beberapa bulan beliau menghirup udara bebas, tiba-tiba ditangkap lagi bersama 10 kiai lainnya dan ditahan di penjara di Ciamis. Seitu pada tanggal 6 Maret 1942. Namun seiring dengan dikalahkannya penjajah Belanda oleh tentara Jepang, maka pada tanggal 9 Maret 1942 beliau dan 10 kiai lainnya dibebaskan. Pada zaman Jepang, pendidikan untuk santri putri pun mengalami kemajuan, sehingga pada tahun 1943 didirikan kursus Mubalighah sebagai wadah pelatihan berpidato bagi para santri putri pada masa pemberontakan Sukamanah yang dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa pada tahun 1944 Masehi. Kiai Haji Ruhiyat dan beberapa kiai lainnya ditangkap dan ditahan di penjara Tasikmalaya selama 2 bulan. Pada masa itu pengajian dijalankan oleh Ki Haji Saiful Millah dan Ki Haji Bahrum. Ketika suatu situasi keamanan belum stabil pasca kemerdekaan, terutama ketika datang lagi agresi militer Belanda kedua, maka cobaan pun kembali menimpa pesantren Cipasung. Pada tahun 1949 ketika Ki Haji Ruhiyat dan 3 orang santrinya sedang melaksanakan sholat asar, tiba-tiba pasukan Belanda datang dan melepaskan tambahan tembakan ke arahnya. Berkat pertolongan Allah, Ki Haji Ruhiyat selamat, namun 2 orang santrinya, Abdul Razak dan Ma'mum, gugur sebagai syuhada, dan satu yang lainnya, AN, mengalami luka berat di kepala. Bahkan pada saat itu santri yang berada di asrama pun ada yang terkena tembakan lalu gugur sebagai syuhada, yaitu Abdul Alim dan Zainal Mutakin. Kemudian Ki Haji Ruhiyat ditangkap dan ditahan di penjara Tasikmalaya selama 9 bulan. Kegiatan pengajian di Pondok Pesantren Cipasung dijalankan oleh Ki Haji Saiful Millah bersama Ki Haji Muh Ilyas Ruhiyat sampai beliau dibebaskan pada tanggal 27 Desember 1945. Setelah Ki Haji Ruhiyat dibebaskan dari penjara, perkembangan Pondok Pesantren Cipasung lebih pesat dari sebelumnya. Pada tahun 1950 didirikan Sekolah Pendidikan Islam SPI yang kemudian pada tahun 1953 berubah namanya menjadi Sekolah Menengah Islam Pertama atau SMIP, dan sekarang menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI. Pada tahun 1954 didirikan Sekolah Rendah Islam SRI yang kemudian berubah menjadi Madrasah Wajib Belajar MWB, dan dalam perkembangan berikutnya berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Untuk jenjang pendidikan berikutnya, maka pada tahun 1959 didirikan Sekolah Menengah Atas Islam SMAI. Pada tanggal 25 September 1965 didirikan Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Islam Cipasung PTI Cipasung. Pada tahun itu juga didirikan Sekolah Persiapan IAIN SPIAIN Sunan Gunung Jati cabang Cipasung, yang kemudian pada tahun 1978 diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri MAN Cipasung untuk mengikat dan mewadahi semua kegiatan Pondok Pesantren Cipasung. Maka pada tahun 1967 didirikan Yayasan Pondok Pesantren Cipasung dengan Akta Notaris nomor 11 tahun 1967. Pada tahun 1970 didirikan Fakultas Usuluddin Filial Cipasung, namun hanya berjalan 2 tahun karena adanya pemutusan ke induknya pada tanggal 28 November 1977 Masehi atau 17 Zulhijjah 1397 Hijriah. Pendiri Pondok Pesantren Cipasung wafat dengan meninggalkan 2 orang istri dan 19 orang anak.
untuk meneruskan perjuangan beliau. Maka salah seorang putranya Ki Haji Muhammad Ilyas Ruhyat dikukuhkan sebagai pemegang tampuk pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 1982 didirikan Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat BP2M dengan adanya Akta Notaris nomor 45 tahun 1982. Pada tahun itu juga didirikan Koperasi Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 1982 juga didirikan Fakultas Syariah sebagai penggerak Fakultas Tarbiyah yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian pada perkembangan selanjutnya dirubah menjadi Institut Kalam Islam Cipasung atau IAIC. Setelah ditambah satu fakultas lagi, yaitu Fakultas Dakwah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1992 didirikan Madrasah Sanawiyah MTS Cipasung. Pada tahun 1997 didirikan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung STTC. Pada tahun 1999 didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung. Pada tahun 2000 dibuka program Pasca Sarjana UII Yogyakarta kelas khusus Cipasung yang khusus untuk menampung anak-anak prasekolah. Pada tahun 2003 didirikan TK Islam Cipasung. Pada tanggal 28 November 1977 Masehi atau 17 Zulhijjah 1397 Hijriah, pendiri Pondok Pesantren Cipasung wafat dengan meninggalkan 2 orang istri dan 19 orang anak. Untuk meneruskan perjuangan beliau, maka salah seorang putranya Ki Haji Muhammad Ilyas Ruhyat dikukuhkan sebagai pemegang tampuk pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 2007 Ki Haji Muhammad Ilyas Ruhyat wafat dan perjuangan dilanjutkan oleh adiknya Ki Haji Dudung Abdul Halim MA. Dikukuhkan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 2011 dibuka program Pasca Sarjana IAIC secara mandiri setelah selama 10 tahun bekerja sama dengan UII Yogyakarta dengan membuka prodi pendidikan bahasa Arab. Kemudian seiring kebutuhan akan pendidikan, pada tahun itu juga didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam SMKI Cipasung. Pada awal tahun 2012, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Ki Haji Dudung Abdul Halim MA wafat, dan untuk meneruskan perjuangan pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung, maka adiknya Dr. Andes Ki Haji Abu Yamin Ruhyat MSI dikukuhkan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Cipasung sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2012 dibuka pula program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk program Pasca Sarjana IAIC guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada awal tahun 2013 dibentuklah KPIH Yayasan Pesantren Cipasung sebagai sarana untuk membimbing masyarakat, khususnya para alumni Pondok Pesantren Cipasung, dalam pelaksanaan bimbingan dan pembekalan sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu penjelasan seputar dari Pondok Pesantren Cipasung dan pendidikan dari mulai MI sampai pasca sarjana. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.